Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta inayahnya yang tak terhingga. Semoga kita semua di malam yang temaram ini senantiasa berada dalam lindungannya, dijauhkan dari segala godaan syaitan yang terkutuk, dan diselamatkan dari segala mara bahaya yang mungkin mengintai di setiap sudut kehidupan. Saudara-saudaraku sekalian, para penjelajah kisah misteri dan penggemar cerita-cerita yang menguji nyali. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membentangkan sebuah narasi yang bukan sekadar fiksi belaka. Ini adalah sebuah cerminan, sebuah pengingat abadi akan betapa tipisnya batas antara asa dan putus asa, antara nurani dan kegelapan yang bisa menyeret jiwa-jiwa lemah ke dalam jurang kehancuran yang paling mengerikan. Sebuah kisah yang berawal dari bisikan janji-janji manis yang membuai janji akan kemewahan dan kekuasaan, namun pada akhirnya berujung pada jeritan penyesalan yang tak akan pernah terhapus, terukir dalam setiap tetes darah dan keringat. Sebelum kita melangkah lebih jauh, sebelum tirai misteri ini tersingkap sepenuhnya, ada baiknya saya mengingatkan, jika kalian merasa terhubung dengan kisah ini, jika setiap untayan kata mampu menggetarkan sanubari dan memacu adrenalin, jangan ragu untuk mengklik tombol subscribe di bawah. Berikan tanda suka pada video ini, dan yang terpenting, nyalakanlah tombol notifikasinya agar kalian tidak pernah melewatkan setiap episode dari perjalanan kita menyingkap tabir-tabir misteri yang lain, serta kisah-kisah seram yang siap membuat bulu kuduk kalian berdiri. Mari bersama-sama kita jelajahi dimensi-dimensi yang tersembunyi, yang mungkin selama ini luput dari pandangan mata telanjang. Dengarkanlah baik-baik, resapi setiap kalimat, karena kisah ini bermula dari sebuah sudut terpencil di jantung tanah Pasundan, tepatnya di salah satu daerah di Kabupaten Majalengka, di mana pepohonan rimbun yang menjulang tinggi seolah tak pernah berhenti membisikkan rahasia-rahasia kuno. Di sana, di antara lembah-lembah sunyi dan perbukitan yang diselimuti kabut abadi, tersembunyi cerita-cerita lama yang tak lekang oleh waktu. Cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebuah tempat yang seringkali disebut-sebut dalam bisikan-bisikan malam. Sebuah nama yang selalu diucapkan dengan nada bergetar, penuh ketakutan dan penghormatan. Ya, cerita ini adalah tentang sebuah tempat yang dinamakan Bendungan Cijingga. Perjanjian dengan iblis penunggu Bendungan Cijingga mengantarkan ke kematian. Bendungan Cijingga, sebuah nama yang diucapkan dengan bisikan bergetar, disertai tatapan nanar penuh ketakutan oleh setiap penduduk desa terpencil yang tersebar di kaki perbukitan hijau di salah satu pelosok Kabupaten Majalengka. Airnya yang membentang luas selalu berwarna gelap, seolah tak pernah mampu memantulkan cerahnya langit biru. Bahkan di siang bolong sekalipun, permukaannya tampak kelabu, muram, seolah menyimpan kesedihan abadi, kenangan pahit yang tak terungkapkan. Warga setempat dari generasi ke generasi meyakini dengan teguh bahwa di kedalaman bendungan yang tak terjamah itu, jauh di bawah lapisan lumpur dan lumut purba, bersemayamlah sesosok iblis air. Bukan sekadar makhluk halus biasa, melainkan entitas kuno yang telah ada sejak ribuan tahun lalu, haus akan tumbal, penunggu setia yang senantiasa menanti korban-korban baru. Kisah-kisah seram tentangnya diwariskan secara lisan, bukan sekadar dongeng pengantar tidur yang ditujukan untuk anak-anak, melainkan peringatan keras bagi siapa saja yang berani mendekati tepiannya, apalagi mencoba mencari keuntungan dari kekuatan gaibnya yang terlarang. Namun, di tengah keputusasaan yang melanda jiwa, akal sehat
dan pertimbangan moral seringkali kalah oleh godaan sesaat. Bagaikan ngengat yang tak berdaya, ditarik oleh api yang menari-neri, mengundang kehancuran. Jaya, seorang pemuda berusia 28 tahun, adalah cerminan paling nyata dari keputusasaan yang melanda. Wajahnya yang dulunya ceria, penuh harapan, layaknya pemuda desa pada umumnya, kini berkerut oleh penderitaan dengan garis-garis kelelahan yang tergambar jelas. Matanya cekung, memancarkan keputusasaan yang mendalam, seolah cahaya di dalamnya telah lama padam. Hidupnya terasa seperti terperangkap dalam lumpur hisap kemiskinan yang tak berujung. Menyeretnya semakin dalam setiap harinya. Sawah warisan orang tuanya yang seharusnya menjadi tulang punggung keluarga telah berulang kali gagal panen. Hama-hama tak dikenal merajalela dengan ganasnya, menghancurkan tanaman dalam semalam. Dan kemarau panjang yang tak berkesudahan telah mengeringkan tanah hingga retak-retak tandus, tak bisa ditanami apapun. Utang menggunung mencekiknya perlahan, membuat napasnya terasa sesak. Jaya, batuku, semakin parah. Lirih Sri, istrinya. Dari ranjang reyot mereka, suaranya nyaris tak terdengar. Penyakit misterius telah menggerogoti tubuhnya, menguras habis seluruh uang tabungan mereka, menjual harta benda yang tersisa, dan mengikis sisa harapan yang mereka miliki. Sabarlah, Neng. Aku akan berusaha mencari uang, bagaimanapun caranya, jawab Jaya, mencoba menenangkan, meski suaranya sendiri bergetar menahan tangis. Namun di dalam hatinya, ia tahu waktu mereka hampir habis. Pagi itu, Maman, rentenir desa, datang lagi. Jaya, sampai kapan kau akan mengulur-ulur waktu? Hutangmu sudah jatuh tempo. Kalau sampai besok tak lunas, gubuk ini akan jadi milikku, ancam Maman. Suaranya lantang, mengundang perhatian tetangga. Jaya hanya bisa menunduk, menahan malu dan amarah yang bergejolak. Berikan aku sedikit waktu lagi, Mang Maman. Istriku sedang sakit parah. Alasan istrimu sakit itu urusanmu, bukan urusanku. Hutang tetaplah hutang. Besok atau gubuk ini kuangkut. Maman meludah ke tanah, lalu pergi sambil menggerutu. Bisikan-bisikan tetangga mulai terdengar. Kasihan Jaya, sudah miskin, istrinya sakit, dikejar rentenir pula. Tapi kok ia tidak berusaha lebih keras ya? Ada jalan pintas di Jadingga, katanya. Hush, jangan sembarangan bicara. Itu kutukan. Mendengar bisikan terakhir itulah, pikiran Jaya berkelana. Ia ingat cerita-cerita lama tentang bendungan Cijingga. Bagaimana orang-orang putus asa pergi ke sana dan pulang dengan harta melimpah, meski kemudian menghilang secara misterius. Jaya tak peduli dengan konsekuensi di masa depan. Saat itu, yang ia pikirkan hanyalah kesembuhan Sri, kebebasan dari lilitan utang yang membelenggu, dan kelepasan dari lumpur kemiskinan yang mematikan. Malam itu, di bawah kerudung pekat tanpa bulan, di mana bahkan bintang-bintang pun enggan menampakkan diri, seolah tak ingin menyaksikan tragedi yang akan terjadi. Jaya melangkahkan kakinya yang gontai, berat, seolah tiap langkah menyeret beban ribuan kilo dosa dan keputusasaan. Tujuannya adalah bendungan Cijingga. Hatinya berdebar tak karuan, dipenuhi rasa takut yang mencekik hingga ke tenggorokan. Namun, di sisi lain, secercah harapan palsu yang membutakan, menggerogoti akal sehatnya. Iblis itu menyeringai, sebuah senyuman mengerikan yang menampilkan barisan taringnya yang mengilat dalam kegelapan. Sebuah tawa tanpa suara, namun terasa memekakkan telinga, bergema dalam benak Jaya. Kekayaan, kesembuhan, ketenangan, itu semua adalah hal-hal kecil, remeh, yang bisa kuberikan kepadamu. Bahkan lebih dari itu. Namun,
Ketahuilah, manusia, setiap pemberian selalu ada harga yang harus kau bayar. Harga yang setimpal, bahkan mungkin melebihi apa yang kau minta. Apapun, aku akan melakukan apapun yang Tuan minta. Aku bersumpah, seru Jaya. Keputusasaan yang membutakan telah mengalahkan seluruh rasa takut dan pertimbangan moralnya. Ia sudah sampai pada titik di mana ia tak punya pilihan lain selain menggantungkan nasibnya pada entitas gelap ini. Baiklah, desis, iblis. Suaranya kini terdengar lebih dekat, seolah berbisik tepat di telinga Jaya, menimbulkan rasa dingin yang menjalari tulang punggungnya. Aku akan memberimu semua yang kau inginkan. Sawahmu akan berlimpah ruah, menghasilkan panen yang tak terhingga, jauh melampaui impian terliarmu. Harta bendamu akan melimpah ruah, tak akan habis hingga 7 turunan. Keluargamu akan hidup dalam kemewahan yang tak terkira. Dan istrimu, Sri, dia akan sembuh total tanpa bekas penyakit, seolah tak pernah ada yang salah dengannya. Kembali sehat dan ceria. Namun, sebagai gantinya, setiap tahun tepat pada malam bulan mati, saat rembulan bersembunyi sempurna dari pandangan, kau harus mempersembahkan satu jiwa kepadaku. Jiwa yang kau pilih sendiri. Jiwa yang masih hidup, berdenyut. Jika kau ingkar, jika kau berani menolak permintaanku, maka semua yang kau miliki akan kutarik kembali. Kekayaanmu akan musnah dalam sekejap. Keluargamu akan binasa secara tragis, dan jiwamu akan menjadi tumbal terakhirku. Jiwamu sendiri akan menjadi santapan paling lezat bagiku. Apakah kau setuju, manusia? Hati Jaya mencelos, menciut, mendengar syarat yang mengerikan itu, menumbalkan jiwa manusia. Kengerian itu merayapi setiap inci tubuhnya, menyebabkan mual hebat yang nyaris membuatnya muntah. Namun, bayangan Sri yang terbaring lemah, wajahnya yang pucat pasi, dan ancaman Maman sang rentenir yang kejam, yang selalu membayang-bayangi, memaksanya menyingkirkan nurani yang masih tersisa, menenggelamkannya dalam kegelapan. Ia mengganggu tanpa sadar, telah menjual tidak hanya kekayaannya, tetapi juga jiwanya sendiri, menyerahkan dirinya pada belenggu perjanjian abadi. Setuju, Tuan, bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar, tenggelam dalam desiran angin. Tawa iblis itu menggema, memekakkan telinga, terdengar seperti suara ribuan batu besar yang runtuh bersamaan, bergema dari tebing-tebing bendungan, menggetarkan udara malam. Mulai sekarang, kau adalah milikku. Manusia, pergilah, nikmati kekayaanmu yang fana itu. Aku akan menagih janjimu tepat 1 tahun dari sekarang. Di malam yang sama, bayangan hitam berlendir itu perlahan-lahan kembali menyelam ke dalam pusaran, lenyap ditelan kegelapan air, meninggalkan Jaya seorang diri dalam kesunyian yang mencekam, dan aroma amis yang menusuk yang seolah tak mau hilang dari hidungnya. Sejak perjanjian terkutuk itu, hidup Jaya berubah drastis, seperti malam yang berganti siang secara ajaib, atau mimpi buruk yang menjadi kenyataan paling mengerikan. Sawanja tiba-tiba menjadi sangat subur, menghasilkan panen melimpah ruah yang belum pernah ia lihat atau bayangkan sebelumnya. Hama-hama lenyap entah kemana, dan tanah yang kering mendadak subur kembali siap ditanami. Ia dengan mudah melunasi semua hutangnya kepada Maman. Sudah kubilang, aku akan bayar lunas, kata Jaya sombong, melempar sekantong penuh uang ke hadapan Maman. Rentenir itu terkejut, matanya melotot tak percaya. Dan jangan berani-berani kau datang lagi ke rumahku. Jaya tak hanya melunasi hutang, ia bahkan membangun rumah permanen yang megah di tepi desa, lengkap dengan sawi-sawa baru yang ia beli dari toni tanah terlantar di sekitarnya. Sri secara ajaib sembuh total tanpa bekas penyakit. Jaya, aku sembuh. Ini mukjizat, seru Sri memeluk suaminya erat. Wajahnya berseri-seri, kembali sehat
dan ceria seperti sedia kala. "Syukurlah, Neng. Ini semua berkat doa kita," jawab Jaya, menahan rasa bersalah yang menggerogoti. Ia tak sanggup menceritakan kebenaran pahit itu. Para tetangga yang semula mencibir dan menganggapnya pecundang, kini memandang Jaya dengan kekaguman yang bercampur iri, sekaligus kecurigaan yang samar. "Lihat si Jaya, mendadak kaya raya," bisik salah seorang ibu-ibu. "Pasti ada udang di balik batu. Apa dia main dukun ya?" sahut yang lain. "Atau jangan-jangan kebendungan Cijingga," bisik seorang bapak-bapak. Matanya melirik curiga. Jaya hanya bisa tersenyum asam. Menyimpan rahasia kelam itu ropet-ropet dalam hatinya. Sebuah beban yang semakin hari semakin menyesakkan, menjadikannya tawanan atas kekayaannya sendiri. Namun, kedamaian itu hanyalah ilusi semata. Fata Morgana di padang dosa yang tak berujung. Setiap malam, Jaya dihantui mimpi buruk yang sama, yang semakin lama semakin nyata dan mengerikan. Ia melihat mata merah menyala yang terus mengawasinya dari balik kegelapan. Mendengar geraman iblis yang memanggil-manggil namanya dengan suara serak, dan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Seolah iblis itu selalu berada di dekatnya, mengawasinya, menunggunya. Tanggal-tanggal di kalender terasa berjalan sangat cepat, mengikis sisa-sisa kewarasannya. Setahun berlalu begitu saja. Dan malam, bulan mati. Malam penagihan janji pun tiba, membawa serta kengerian yang tak terelakkan. "Jaya, kau terlihat sangat lelah akhir-akhir ini," kata Sri suatu pagi, menyentuh kening suaminya yang berkeringat dingin. "Ada apa? Kau punya masalah lagi?" "Tidak, Neng. Aku hanya banyak pikiran tentang sawah." Dusta Jaya buru-buru menghindar dari tatapan mata istrinya yang penuh selidik. Jaya diliputi kepanikan yang luar biasa. Menggila, siapa yang harus ia korbankan kali ini? Ia tidak mungkin menumbalkan keluarganya, anak-anaknya yang masih kecil, atau Sri yang kini sangat ia cintai. Ia mencoba menargetkan orang asing dari desa tetangga, merencanakan kejahatan yang sempurna. Namun, setiap kali ia memikirkan tindakan keji itu, hatinya terasa sakit yang luar biasa. Dan ia merasakan pandangan iblis yang mengawasinya, seolah memberitahunya bahwa ia tak bisa menipu sang iblis, tak bisa mengelak dari takdirnya. "Aku harus melakukannya. Aku harus melakukannya," bisik Jaya pada dirinya sendiri. Di depan cermin, melihat pantulan matanya yang kini dipenuhi kegelapan, akhirnya dengan rasa bersalah yang menggunung dan air mata yang tak terbendung, ia memilih seorang pengemis tua yang sering tidur di pinggir pasar desa. Seorang manusia yang tak memiliki siapa-siapa. Tak akan ada yang mencari atau melaporkannya hilang. Dengan langkah gontai yang dipenuhi rasa muak pada dirinya sendiri dan hati yang berlumuran dosa, Jaya membawa pengemis tua itu ke bendungan Cijingga. Di sana, dalam kegelapan pekat, ia melakukan perbuatan keji itu, mendorong pengemis malang itu ke dalam air yang gelap dan dingin. Dari dalam air, iblis itu muncul, menagih janjinya. "Kau menepati janjimu, manusia." Desis iblis. Jiwa ini cukup lezat. Jaya menyaksikan dengan ngeri bagaimana iblis itu menyerap jiwa pengemis, meninggalkan tubuh tua yang kini keriput dan kosong, mengambang di permukaan air, sebelum perlahan tenggelam ke dasar bendungan yang tak berujung.